والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لهداية الناس وإصلاحهم وهدايتهم بما فيه إصلاح دينهم ودنياهم وما فيه سلامة عقباهم. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. سمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling membantu di dalam perbuatan dosa dan melampaui batas. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul yang agung, kekasihnya yang teragung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia terhadap apapun yang bisa mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga Allah membalas segala kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan balasan terbaik yang diberikan kepada para nabinya. جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة. قال الله ما فرطنا في القرآن من شيء، كل شيء ذكر في القرآن سواء ما مضى وما هو موجود الآن وما سيأتي في آخر الزمان. وأخبر بذلك حبيب الرحمن محمد حتى ما سيبلغه العلم من اكتشافات حديثة سواء طبية أو إلكترونية أو بيولوجية جاء به حبيبنا محمد على لسان الرحمن إبلاغا على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى السوشيال ميديا هذه كل ذلك قد أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون آخر الزمان يقرب البعيد، أي المسافات الطويلة تقطع في أوقات قصيرة، ويتكلم الحديد، هذا الحديد اليوم يتكلم، وأن الدنيا تصغر حتى يتواصل من فيها في آن واحد، كما هو الحال اليوم. الإنسان في جواله يحوي الدنيا كلها تتواصل معه في هذا، وهذا علم قد بلغه الأولياء والصالحون، كما قال مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم: الدنيا أشوفها كالقصعة أقلبها. الآن هذه القصعة تقلبها وتشوف من هو في آخر الدنيا ومن في أولها، تتكلم معه بالصوت والصورة. فهذه وسائل التواصل الاجتماعي أو المسمى بالسوشيال ميديا ذو حدين، فيه الخير وفيه الشر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما من حذرنا من الشر وأمرنا بفعل الخير. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فهو الذي يريد لنا الخير ولا يريد لنا الشر. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته.
Baginda Nabi Muhammad SAW datang kepada kita membawa kitab suci Al-Quran, mukjizat yang kekal. Sampai kapanpun akan menjadi mukjizat hingga nanti hari kiamat. Dan di dalam Al-Quran itu semua ilmu sudah ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah aku tinggalkan apapun ada di dalam Al-Quran. Semua ilmu yang di masa lalu, yang di masa sekarang maupun yang akan datang, semua sudah disinggung di dalam Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyampaikan melalui Al-Quran, melalui hadis-hadisnya beliau juga sering menginformasikan kejadian-kejadian yang belum terjadi saat itu, akan tetapi baru terjadi di zaman sekarang atau akan terjadi di masa yang akan datang. Baik yang berkaitan tentang kedokteran, tentang kemajuan teknologi, dan yang lain-lain. Semuanya sudah disinggung secara global oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari ini, itu semua sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis, beliau Rasulullah SAW pernah berkata, bersabda kepada para sahabat, bahwa nanti di akhir zaman jarak antara umat manusia itu menjadi dekat. Artinya bisa ditempuh dalam waktu yang cepat. Kalau dulu misalnya dari Timur Tengah ke negara kita Indonesia itu perlu waktu berbulan-bulan. Tapi di hari ini hanya dalam beberapa jam saja. Ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman nanti jarak antara dunia itu menjadi dekat. Artinya bisa kita tempuh dalam waktu yang sangat singkat. Dan baginda Nabi melanjutkan bahwa nanti di akhir zaman besi akan bisa berbicara. Seperti HP kita ini. Di situ komponen-komponennya mengandung besi. Nah, baginda Nabi dalam hadisnya mengatakan bahwa di akhir zaman nanti besi akan berbicara. Nah, ini salah satu mukjizat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hari ini kita hidup di zaman dunia itu seperti kecil sekali. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun di belahan dunia ini. Dan komunikasi jarak jauh seperti ini sebenarnya orang-orang pilihan Allah, wali-walinya Allah sudah melakukan sejak zaman dahulu. Cuman antar mereka. Tidak semua orang bisa. Kalau zaman sekarang semua orang bisa menggunakan alat komunikasi. Lah para wali-walinya Allah itu sejak zaman dahulu itu sudah melakukan itu, sebagaimana dikatakan oleh salah satu pembesar walinya Allah adalah Maulana Fakhruddin Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Beliau hidup itu sekitar kalau sekarang 500 tahunan yang lalu. Beliau mengatakan dunia bagiku ini seperti piring kecil yang bisa aku bolak-balik dengan mudah. Aku bisa melihat orang yang di ujung timur, ujung barat, dimanapun. Dan aku bisa berkomunikasi dengan mereka. Orang-orang di zaman itu sebagian percaya, sebagian tidak. Zaman sekarang alat komunikasi yang kita gunakan ini membantu kita untuk memahami hal itu. Dengan alat komunikasi yang kita miliki kita bisa berkomunikasi. Jadi HP kita ini kecil, seukuran piring. Dengan HP ini kita bisa melihat belahan dunia dimanapun dan bisa berkomunikasi dengan siapapun di tempat yang sangat jauh. Kemudian beliau menjelaskan sosial media, kemajuan teknologi ini ibarat pedang yang memiliki dua mata. Ada kebaikan di situ, sisi positif, dan ada sisi negatifnya. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengambil hal-hal yang positif dari segala hal dan menghindari sisi negatifnya. Dan baginda Nabi bukan hanya mengajarkan kita seperti itu, tapi beliau sudah memberikan petunjuk. Dalam salah satu hadis, beliau Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, tidaklah ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kepada surga kecuali aku telah menunjukkannya.
dan tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku sudah memberikan peringatan atasnya. Baginda Rasulullah SAW ini menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Karena itu semoga Allah membalas dengan balasan terbaik untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sosial media ni'matun zahirah in ja'alnaha min bab ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa niqmatun zahirah in ja'alna min bab ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan. Fa idzan social media sayfun ذو حدين حد إن استعملنا للخير كان حجة لنا عند الله وإن استعملنا في الشر كان حجة علينا عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل هو الذي يستخدمه في الخير، العاقل هو الذي يكون وسيلة له في نشر الخير وفي الدعوة إلى الخير. العاقل هو الذي يملك السوشيال ميديا ولا يجعل السوشيال ميديا تملكه، هذا هو العاقل. فنحن كثير ما نستخدم السوشيال ميديا، لكن كثير منا تملكنا السوشيال ميديا، ما نملكها. نجلس مع أصدقائنا، مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع إخواننا، مع آبائنا، وكل واحد يلعب بالسوشيال ميديا. ما في روح للعائلة، ما في رحمة وتواصل للعائلة. إذا سلبت منك السوشيال ميديا التواصل العائلي، الروح العائلية التي أنت بها إنسان في هذا المكان وفي هذا الزمان. تكون إنسان بحياتك الروحانية قبل حياتك الشبحية الظاهرة. هنا فنعمل للميديا قوانين وضوابط حتى نتعامل معها فنستفيد منها ولا نتضرر بها. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون تعامله مع السوشيال، بل حتى غير المسلم ينبغي له ذلك. Beliau menjelaskan kembali bahwa media sosial yang kita gunakan sehari-hari itu seperti pedang yang memiliki dua sisi manfaat dan sisi madarat. Kapan sosmed itu akan bermanfaat untuk kita? Sebagaimana yang disinggung di dalam ayat Quran yang tadi beliau sebutkan di awal, ketika kita gunakan untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jika kita gunakan untuk saling membantu melakukan kebaikan dan ketakwaan, maka sosmed akan berguna, bermanfaat untuk kita. Tapi sebaliknya, dia akan mendatangkan mara bahaya, madarat kepada kita jika kita gunakan untuk ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jika kita gunakan untuk saling membantu melakukan perbuatan dosa dan melampaui batas. Jika kita mampu mengambil manfaat sosmed, maka itu akan menjadi hujjah yang membela kita nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tapi sebaliknya, jika kita gunakan sosmed untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, justru dia akan menjadi bukti yang memberatkan kita nanti di persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki akal sehat itu mampu menguasai media yang biasa dia gunakan. Bukan justru sebaliknya, dia dikuasai oleh media yang biasa dia gunakan. Jadi orang yang berakal sehat mampu memiliki HP, bukan dikuasai oleh HP. Tapi realita yang ada, kata beliau, kalau kita saksikan realita masyarakat kita saat ini yang menggunakan HP, media sosial, itu kebanyakan mereka tidak menguasai HP, tidak memiliki HP, tapi dikuasai oleh HP dan media sosial. Itu bisa dibuktikan dengan ketika kebanyakan orang di zaman ini duduk bersama keluarga, bersama anak, istri, orang tua, kerabat, atau teman, kumpul di satu tempat, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Justru berkomunikasi dengan orang yang jauh.
dan mengabaikan yang ada di sekitarnya. Padahal tujuan dibuatnya media sosialnya apa? Untuk menghubungkan kita dengan orang lain, mendekatkan kita dengan orang lain. Lah realita yang ada justru menjauhkan kita dari keluarga kita, dari orang-orang sekitar kita. Jadi hubungan rohani antar keluarga itu lemah sekali. Padahal kita ini manusia, itu pertama kali yang harus dikedepankan adalah sisi rohaninya. Baru setelah itu sisi jasmani. Karena itu agar kita tidak sampai salah dalam menggunakan media sosial, terhindar dari mara bahaya dan madarat media sosial, harus ada batasan-batasan yang kita terapkan dalam kita menggunakan media sosial. Ini batasan-batasan ini bukan hanya untuk orang muslim, begitu juga untuk non muslim, biar bisa mengambil manfaat dari media sosial. وقد قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. والسوشيال ميديا نعمة ظاهرة في إمكانية نفع الناس حيث نشرنا فيها ما ينفع الناس، ما يرقي الناس في تعاملهم مع مولاهم ومع الخلق. لأننا إن لم نحسن المعاملة مع الخلق فلن نحسن المعاملة مع الخالق الله سبحانه وتعالى. لهذا كان دين الإسلام محصور في الدين المعاملة. إن أحسنت المعاملة فقد أحسنت الدين، فإن لم تحسن المعاملة لم تحسن الدين. هكذا دين الإسلام جميل، لابد نظهر هذا الجمال للغير، لأنه جاء به النبي الجميل محمد. لكن للأسف اليوم كثير من أهل الإسلام ستروا جمال الإسلام بأفعالهم المشينة، وللأسف في كثير من أهل الإسلام يظهرون في السوشيال ميديا بصورة مشينة. فالإنسان يظهر الجميل. السوشيال ميديا هذه مفروض ما يظهر فيها إلا الجميل، حينئذ بتشاهد جميل وتسمع جميل. إذن سوشيال ميديا، تيفي، موبايل، جوال، كل هذا فهو خير إن استخدمته في الخير، وشر إن استعملته في الشر. ولكن لا بد من فكسين، من تطعيم لمن يستخدم السوشيال ميديا حتى يكون بتوجه صحيح، عنده عقل وعنده ذوق سليم فيجتنب. فلماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه عن القبيح. فالذي لا يعقله عقله عن القبيح فليس فيه عقل. العقل يعقلك لكن على ميزان الدين. فلهذا جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليعلمنا هذه المبادئ الأخلاقية، هذه المبادئ. فإذا شكرنا نعمة السوشيال ميديا زادت لنا خير. لكن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور، قليل هم يشكرون النعمة. إذا أردت أن تثبت لديك النعم فاشكر النعمة. بماذا؟ تستخدمها في الخير. إذا أردت أن تهجم عليك نعم جديدة فعليك بشكر النعمة. بماذا؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا الخير يولد خير. إن أنت أحسنت للناس بإرشادهم للخير أحسن الله إليك. فإذا هذه الدنيا في السوشيال وفي غيرها مزرعة تزرع فيها ما تحب أن تحصده في آخرتك. الله يوفقنا وإياكم لاستخدام النعم فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, kurang lebih artinya sebaik-baik manusia
itu adalah orang yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi manusia yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang paling bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Nah, dari hadis ini kita pahami ke tema yang kita bahas hari ini. Kalau kita ingin dengan sosmed ini kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, gunakan sosmed ini untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebarkanlah konten-konten menggunakan sosmed kita yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain. Baik itu yang berkaitan dengan hubungan mereka kepada Allah SWT, bagaimana biar mereka agamanya tambah lebih baik, atau yang bermanfaat untuk urusan dunia mereka, yang membuat mereka menjadi bermanfaat untuk orang lain. Itu hendaknya di dalam menggunakan sosmed, gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik urusan muamalah mereka kepada Allah SWT atau dengan sesama manusia. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa muslim yang baik itu tidak cukup dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala enggak cukup. Tapi harus juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Dan Islam mengajarkan kepada kita bahwa orang itu tidak akan baik hubungannya dengan Allah kecuali dia hubungannya baik dengan sesama manusia. Islam itu intinya, agama Islam itu diukur dengan apa? Ad-din al-mu'amalah. Beragama yang baik itu adalah tentang bagaimana cara kita berinteraksi. Berinteraksi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi yang baik dengan sesama manusia, dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara berinteraksi kita baik kepada orang lain, tanda agama kita baik. Tapi jika sebaliknya, cara berinteraksi dengan orang lain itu tidak baik, tanda agamanya tidak baik. Agama Islam ini datang membawa ajaran yang indah. Karena nabinya adalah nabi yang memiliki akhlak yang sangat indah. Dan keindahan ini harus kita tampakkan kepada semua orang. Jangan justru seperti yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di zaman sekarang. Banyak orang-orang di luar Islam yang membenci Islam gara-gara ulah mereka. Perilakunya tidak mencerminkan Islam. Apa yang dia lakukan, baik di dunia nyata atau di dunia maya, banyak justru mencoreng kebaikan Islam, keindahan Islam. Jangan sampai demikian. Islam ini indah. Baginda Nabi akhlaknya sangat indah. Keindahan ini yang harus kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian beliau menjelaskan, sosmed ini akan menjadi kebaikan untuk kita, menjadi ladang pahala untuk kita kalau kita gunakan untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, akan menjadi keburukan untuk kita, ladang dosa untuk kita jika kita gunakan untuk keburukan. Akan tetapi masalahnya, apakah kita siap, khususnya generasi muda yang hidup di zaman sekarang, apakah mampu untuk menggunakan sosmed untuk hal-hal yang positif dan terjaga, terhindar, selamat dari sisi negatifnya? Untuk agar tujuan ini bisa tercapai, biar kita terhindar dari sisi negatifnya sosmed, maka harus ada upaya untuk melindungi diri kita. Harus ada upaya untuk melindungi, ibaratnya kalau dari sisi kesehatan itu harus divaksin, biar kita bisa terhindar dari keburukan sosmed. Pertama, agar kita selamat dari sisi keburukan sosmed adalah bagaimana kita mengupayakan kita memiliki akal yang sehat. Akal itulah yang akan mengontrol seseorang dari hal-hal yang tidak baik. Akal dalam bahasa Arab, akal itu artinya mencegah. Kenapa akal disebut dengan akal? Yang bermakna asli itu mencegah, karena orang yang punya akal, akalnya dia akan mencegah dia dari hal-hal yang tidak baik.
Orang yang tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak baik, itu tanda akalnya tidak sehat. Akalnya punya masalah. Bagaimana akal kita sehat? Ikuti dasar-dasar akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Media sosial ini adalah nikmat yang sangat besar yang dikaruniakan oleh Allah untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Yang namanya nikmat secara umum itu harus disyukuri. Kenapa? Nikmat itu kalau disyukuri akan menjaga nikmat yang kita sudah miliki dan akan memburu nikmat-nikmat baru, akan mendatangkan, memancing datangnya nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan selalu menambah nikmat untuk kalian. Dan kita harus paham betul bahwa sosmed ini ibarat ladang bagi kita yang nanti panennya di akhirat. Jadi kita menggunakan sosmed ini bukan hanya berkaitan dengan urusan dunia, tapi juga nanti ada dampaknya sampai di akhirat. Jika sosmed ini kita gunakan untuk kebaikan, maka di akhirat kita akan memanen pahala. Tapi jika sebaliknya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, akan panen dosa nanti ada di akhirat. Waliyadzubillah. السوشيال ميديا مبنية على الصدق. إذا بغينا خيرها الصدق، فلا يوضع فيها إلا الصدق والحق. فإذا علمت بخبر فلا ينشر حتى تتيقن منه، لأنه سينسب إليك الكذب. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال أحدكم الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال أحدكم يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. خلاص، ما عاد يوثق بأي خبر تنشره في السوشيال ميديا، ما أحد يصدقك. كما قد رأيتم في كثير من وسائل الإعلام سمعوا أخبار غير صحيحة، خلاص قالوا هذه القناة كذابة، هي كذبت مرة، خلاص ما عاد صدقوها، حتى فيما ذكرته من الصدق لم تصدق بعد ذلك. لأن من كذب مرة يهون عليه الكذب فيما بعد ذلك. فلهذا حرم الإسلام علينا الكذب، بل جاء في القرآن لعن الكذاب في 4 مواضع من القرآن، أن الكذاب ملعون. والكذب الإخبار بغير الواقع، هذا قالوا كذب، وكل الكذب حرام حرمه الإسلام. فمن تعامل مع السوشيال ميديا بالصدق أدرك خير السوشيال ميديا، ما هو مجرد إشاعات. اسمع إشاعة ينشر الخبر بعد ينسب إليك الكذب. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فليتنبه لذلك، فإنه قد تهاون الناس كثير اليوم في السوشيال ميديا أخبار وفي الأخير تطلع كذب لا أصل لها. إيش استفدت غير أن نسب إليك الكذب؟ ومن نسب إليه الكذب نسب إليه الشر والعياذ بالله. Di antara hal yang harus betul-betul kita lakukan jika kita ingin mendapatkan manfaat dari sosmed dan terhindar dari bahayanya adalah kejujuran. Yang jujur, jangan menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Pastikan dulu ketika ada potongan video atau apapun, jangan langsung di-share begitu saja. Pastikan dulu kebenarannya. Kalau jelas-jelas benar dan maslahat untuk share, silahkan di-share. Tapi jika Anda tidak tahu benar atau tidak, apalagi jelas-jelas bohong, maka jangan disebarkan. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, alaikum bisiddiq,
Dalam hadis yang sangat panjang, beliau lazimilah kejujuran. Selalulah jujur kalian. Karena kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Seseorang ketika selalu berusaha menjadi orang yang jujur, maka Allah pun akan mencatat dia sebagai orang yang jujur. Sehingga di tengah-tengah masyarakat, dia dikenal sebagai orang jujur dan dia akan terhindar dari kebohongan. Akan dijaga oleh Allah, tidak akan berbohong dengan usaha. Sebaliknya, hati-hati jangan sampai kalian berdusta. Ini lanjutan hadis Rasulullah SAW. Jangan sampai kalian berdusta. Hati-hati dengan bohong, kebohongan dan kedustaan. Karena kebohongan itu akan menyebabkan, akan menunjukkan kepada perbuatan yang tidak baik. Dan perbuatan yang tidak baik akan mengantarkan kepada neraka. Tidaklah seseorang itu selalu berbohong, akhirnya oleh Allah pun dicatat sebagai orang yang pembohong. Sehingga di tengah-tengah masyarakat dia dikenal sebagai pembohong, dan ketika menyebarkan berita seringkali adalah kebohongan. Orang itu kalau pernah bohong satu kali, maka di masa yang akan datang dia akan mudah berbohong. Selama kita selalu berusaha untuk jujur, menghindari kebohongan dalam kondisi seperti apapun, kita akan berat untuk berbohong. Tapi kalau sudah berani mencoba bohong satu kali, nanti akan berbohong 2 kali, 3 kali dan seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang percaya kepada dia. Dan dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an ada 4 ayat yang melaknat orang-orang yang suka berbohong. Orang yang berbohong di Al-Quran dilaknat, artinya dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 ayat. Bohong ini adalah menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Karena itu hati-hati di dalam menggunakan sosmed. Jangan setiap berita itu kita sebarkan. Jangan setiap yang kita dengar kita sampaikan kepada orang lain. Pastikan dulu manfaat atau tidak, benar atau tidak. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik, maka dengan membawa kabar, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa satu kabar, fatabayyan, pastikan dulu benar atau tidak. Jangan langsung disebarkan, jangan langsung disampaikan pada orang lain. Khawatirnya kalian akan mendatangkan keburukan kepada orang yang tidak bersalah. Akhirnya kalian ujung-ujungnya menyesal. Agar tidak menyesal, maka kabar yang sampai kepada kita, kita saring terlebih dahulu. Wa aham syai' idza anta batastamal السوشيال ميديا عندما تستخدمها تكون نيتك صالحة. ايش انا بستخدم هذا؟ لابد بنية صالحة، لأن النية تحول الأعمال المباحة إلى طاعات. إذا أنا نويت نية حسنة عند أي عمل، في السوشيال، في أي عمل، في زيارة، في تمشية، في مجلس مع الإخوان، مع الأصحاب، في نية صالحة، هذا المباح تحول إلى طاعة. بل حتى الطعام، آكل وأشرب فهي طاعة للرحمن سبحانه وتعالى. ليه؟ أكلت بنية صالحة. حتى النوم، أنام بنية صالحة بيني وبين الله، أثاب على هذا النوم. شوف كيف كرم المولى سبحانه وتعالى. فأصلح نيتك وانوي أن تنشر الخير وانوي فعل الخير، فحينئذ تكون في عملك بنيتك الصالحة تحصل الأجرة وتدرك الأجر من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي للمؤمن دائما، فإن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، كما قال الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فاجعل لك قلبك مع الله،
لو أنا أشوف السوشيال ميديا، لو كان أبي أمي مني، هل هذا المنظر أنظر إليه أو لا أنظر إليه؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لو كان حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بجانبي، هل يصلح أن أنظر إليه أو لا؟ أفعل أو لا؟ فكيف بنظر المولى سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنك أبدا، فهو مطلع على ما في باطنك كاطلاعه على ما في ظاهرك، فراقب الله في كل ما تفعله، في السوشيال ميديا، في كلام، في فعل، أو في ضغطة. فإن السوشيال ميديا تشارك الخير في الدنيا، ويمكن أن تشارك الشر في الدنيا بضغطة واحدة، باللايك أو لو، لايك أو لو، كذا bagus، كذا tidak bagus. كيف هذا؟ تكون تشارك. نعم، هذا المقطع في نفع للناس، عملت لايك، إذا كل من انتفع تدرك ثواب فيه، وبالعكس فيه مضرة للناس هذا المقطع، فأنت عملت لايك، فمن وقع في الإثم بسبب هذا المقطع تدرك إثمك فيه، تدرك لك الإثم. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فهو شريك. لو قال أوب والثاني قال تل. لو أنا شاهد سوشيال ميديا ورأيت صورة إنسان يظلم وقلت يستحق ذلك، أنا شريك في ذلك الظلم، أنا شريك في القتل وفي ظلم ذلك المظلوم. فلهذا لا تحكم على الشيء حتى تتيقن، لكن إذا رأيت الخير أو رأيت الشر فقل يا رب أعني على الخير ووفقني للخير وقرب مني الأخيار، وإذا شفت الشر يا اللهم ابعدني عن الشر وابعد عني الأشرار يا عزيز يا غفار. هكذا تسلم من مضرة السوشيال ميديا، لا تؤيد شيء أنت تجهله، فإن في هذا الزمان كثرت فيه التفاهات، ملايين يتابعون تافه، من يتابع تافه فهو أتفه منهم. نحن في زمان التفاهات، كلام يستحقر الناس ويتابعونه ناس تافه، علامة أن من يتابعه أتفه منهم. إذا تتابع إنسان يزكي عقلك، يرقيك في المعاملة، يرقيك في ظاهرك في باطنك، هذا يستحق أن تتابعه حتى تترقى من حضيض الوساخات وتترقى إلى حياة الأرواح، حتى تكون روحك دائما منشرحة بمحبة الخير وبفعل الخير. الله يوفقنا للخير، ويقول دائما الإنسان في دعاء اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. Yang paling penting di dalam menggunakan media sosial, kita itu harus punya niat yang baik. Selalu dalam segala aktivitas kita, diam kita mau melakukan sesuatu, ditata dulu niatnya apa. Kita mau meninggalkan sesuatu, ditata niatnya apa. Termasuk ketika kita bermedia sosial, itu ditata niatnya. Niat yang baik. Kenapa? Karena niat yang baik ini sangat bermanfaat. Sesuatu yang mestinya tidak berpahala, kalau kita niatkan yang baik akan menjadi pahala. Kita makan, itu aslinya tidak berpahala, mubah. Tapi kalau kita niatkan yang baik, kita makan minum biar semangat di dalam beribadah, biar semangat di dalam belajar, dan seterusnya, maka makannya kita, minumnya kita sudah bernilai pahala. Tidur juga demikian, istirahat, aslinya tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan yang baik, biar besok misalnya ketika kita belajar itu tidak ngantuk dan seterusnya, biar bisa bangun tepat waktu, maka akan bernilai pahala semua. Kita mau ke rumah teman, kita mau berwisata sekalipun, itu kalau disertai dengan niat yang baik akan menjadi pahala. Karena itu niatlah yang baik, termasuk ketika kita bermedsos.
Ketika kita menggunakan medsos, kita membuat konten tertentu, kita sebarkan, niat kita yang baik, walaupun kita dapat gaji dari konten yang kita sebarkan, kita juga akan dapat pahala. Untung 2 kali. Keuntungan dunia kita dapatkan, kita dapat gaji, kita dapat imbalan duniawi dari konten yang kita buat. Jika niat kita baik, kita juga akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak ada niat yang baik, tidak ada pahalanya. Mungkin Anda dapat bayaran, iya, dapat gaji, iya, tapi pahala nggak ada. Karena itu selalulah dalam segala aktivitas kita ciptakan niat-niat yang baik. Karena yang diperhatikan oleh Allah itu sebenarnya sebagaimana dalam hadis, Allah itu tidaklah memperhatikan penampilan luar kita, begitu juga amal kita. Jadi yang menjadi pusat perhatian Allah itu bukan amal kita, bukan penampilan luar kita, tapi niat yang ada dalam hati kita. Karena itu segala hal niatkan yang baik. Kemudian di dalam bersosmed, biar kita juga selamat dari mudaratnya adalah ketika kita ingin melihat sesuatu, video atau yang lain ada di sosmed itu, dipikir dulu. Kira-kira kalau ada ayah saya atau ibu saya di samping saya berani nggak ngelihat ini? Kalau nggak berani, jangan dilihat. Walaupun orang tua kita nggak ada. Kemudian kita tingkatkan ke yang lebih tinggi lagi. Kita mau melihat video tertentu yang ada di medsos, di TV atau yang lain. Dipikir, kira-kira kalau ada baginda Rasulullah SAW di samping kita, berani nggak kita melihatnya? Kira-kira ini menyenangkan Rasulullah atau tidak? Membuat beliau sedih atau tidak? Kalau kira-kira membuat senang beliau, lakukan. Lihat. Tapi jika tidak, tinggalkan. Begitu. Nah ini latihan kita. Jadi latihan kita itu membayangkan kalau ayah kita ada apa enggak. Kalau ibu kita ada, kita berani melakukan apa enggak. Orang-orang yang kita segani yang ada di sekitar kita. Kira-kira mereka senang atau tidak? Kalau mereka senang, lanjutkan. Kalau mereka tidak senang, jangan dilanjutkan. Itu latihannya. Dinaikkan lagi kepada Rasulullah SAW. Dengan begitu nanti, setiap gerak-gerik kita akan memperhatikan kira-kira Allah ridho atau tidak. Latihannya begitu. Dari orang-orang yang kita segani, yang ada di sekitar kita. Dan jangan pernah menganggap sepele apapun aktivitas kita di medsos. Semua ada catatannya. Walaupun Anda hanya memberikan jempol. Ada konten yang disebar ada di medsos, Anda kasih jempol. Jangan dianggap itu sesuatu yang sepele. Itu ada pertanggungjawabannya. Jika yang Anda kasih jempol itu sesuatu yang tidak baik, Anda dapat dosa. Jangan dikira sesuatu yang kemudian tidak ada dampak apapun. Anda akan berdosa di sisi Allah SWT, yang akan ada balasannya. Begitu juga sebaliknya, jika ada konten yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain, Anda sekedar like, belum nge-share, hanya sekedar like, Anda sudah dapat pahala, apalagi kemudian Anda nge-share. Ada konten yang baik, Anda kasih jempol terbalik, Anda akan berdosa. Dan demikian. Jadi semua aktivitas kita di medsos itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi nggak ada sesuatu yang sepele, itu tidak ada. Semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kurang lebih, siapapun yang membantu tindakan pembunuhan, walaupun hanya dengan setengah kata, bukan satu kata. Kalau satu kata misalnya bunuhlah, ini satu kata, itu berdosa jelas. Orang tidak bersalah, kita nyuruh orang lain bunuhlah, itu berdosa. Ini enggak, setengah kata saja. Misalnya enggak sampai bunuhlah, cuman bu. Kalau dilanjutkan nuhlah. Nah, itu akan ada pertanggungjawabannya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Karena itu hati-hati. Kita nge-like atau tidak. Ketika kita mendengar berita pembunuhan, yang ternyata yang dibunuh itu orang tidak bersalah, Anda kok senang dalam hati. Anda mendukung. Pantas dia dibunuh. Anda ikut berdosa. Ketika ada orang misalnya ditangkap polisi, padahal dia tidak bersalah, ada berita di TV atau di medsos, ada seseorang ditangkap polisi.
atau dituduh korupsi misalnya. Anda tidak tahu korupsi benar atau tidak, bersalah, kenyataannya bersalah atau tidak, Anda mendukung, pantas ditangkap, pantas dipenjara. Kalau ternyata dia tidak salah di sisi Allah, Anda ikut berdosa. Walaupun Anda tidak memenjarakan, Anda ikut dosanya memenjarakan. Ketika dia dihukum mati, padahal dia tidak bersalah, Anda mendukung, Anda akan dapat dosa seperti seorang pembunuh. Karena itu jangan gampang-gampang pro atau kontra atas berita yang kita lihat atau kita dengar. Pastikan dulu ada berita, saya setuju atau tidak. Kalau Anda tidak tahu, mending sudah, jangan pro, jangan kontra. Kalau ternyata, karena jika ternyata Anda pro padahal dia tidak benar, Anda akan ikut berdosa. Atau Anda tidak setuju padahal dia benar, Anda juga berdosa. Karena itu berisiko sekali. Jangan ada yang dianggap sepele. Semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau menasihatkan di dalam bermedsos, jangan biasakan mengikuti, membaca berita atau melihat video yang tidak bermanfaat. Banyak zaman sekarang ini orang buat video, konten, tidak ada manfaatnya. Kalau kita ikuti, walaupun bertahun-tahun kita ngikuti, kita ini ya tidak maju secara duniawi, tidak mendekatkan kita kepada Allah SWT. Banyak konten-konten semacam itu, berita-berita semacam itu. Kalau kita baca, kita secara dunia kualitas kita tidak naik, secara akhirat juga tidak naik kualitasnya. Hal-hal semacam itu tidak usah dibaca, tidak usah ditonton, karena ini sesuatu yang sifatnya sampah. Nah, kalau kita suka membaca berita sampah, melihat video yang isinya sampah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, itu sangat hina sekali. Jangan biasakan. Jadi biasakan kita itu membaca berita yang kira-kira manfaat untuk kita. Manfaat di dunia atau manfaat di akhirat atau manfaat di dua-duanya. Kalau kira-kira nggak manfaat, tidak usah dibaca, tidak usah ditonton. Biasakan menonton konten atau membaca berita yang selalu meningkatkan kita setiap saatnya. Setiap hari kita bertambah, ketakwaan kita atau kemampuan kita itu bertambah. Itu yang perlu diikuti. Yang tidak ada manfaatnya tidak usah. Islam هو في حقيقة ذاته تواصل، فمن تواصل مع المخلوق مع الخالق وتواصل المخلوق مع المخلوق، فلهذا سميت سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. فما بالنا اليوم نراها صارت وسائل التقاطع الاجتماعي، لأنها ما عرفنا التأدب باستعمالها، ففيها يحصل الشتم والسب والإهانات مع بعضهم البعض، فصارت وسائل التقاطع الاجتماعي لأنها ما عرفنا الأدب الخطاب مع بعضنا البعض. فلهذا إذا عرف الإنسان أدب الخطاب أحبه الناس. كل من كان له خلق طيب في معاملاته في السوشيال ميديا أو في غيرها أحبه الناس وقرب منه الناس وتجمع إليه الناس بحسب ذلك الخلق. فلهذا تعبدنا الله بالخلق الحسن، وأخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحسن الخلق الحسن. أنت في السوشيال ميديا الناس ما شافوا صورتك ولا عاملوك، لكن يعرفونك بلفظك، فأحسن اللفظ فإن لفظك يحكم على لسانك. فالإنسان تحت طي لسانه لا تحت طي لا تحت طي لسانه. ربما ترى في جبة وعمامة، لكن إذا عاملته وجدته شيء فهو لا شيء، وإنسان لا جبة ولا عمامة لكن عاملته وجدته أخلاق حسنة. فهذا هو الذي يمثل الإسلام بأخلاقه لا بلباس بلا أخلاق، فلا عبرة بذلك. هكذا أمرنا الإسلام وهكذا علمنا الإسلام في جهة التواصل. فحافظ على نفسك في السوشيال ميديا، وانتبه أن تنشر صور طعامك، وانتبه أن تنشر صور أطفالك في حالاتهم، فكل ذات نعمة محسود. فمن قلة العقل أن ينشر الإنسان طعامه للناس فإنه ينظر إليه بعد ذلك وربما يذهب عنه. لماذا؟ بسبب ما يصله من الحسد والعياذ بالله. فأنت ابعد أسباب الحسد عن نفسك وعن أهل بيتك، فكثير تباهوا ببيوتهم
في سوشيال ميديا، ثم بعد ذلك ذهبت لاش تراكمت عليهم الديون حتى باعوا تلك البيوت الفاخرة. وإيش استفدت أنت؟ استفدت المباخرة؟ لا تتفاخر، بل اشكر النعمة التي أنعم الله بها عليك وقول الحمد لله، اللهم كما أنعمت فزد. لهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى صورتنا نحن في المرآة نقول عجبت صورة، نقول الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الخلق الصورة الباطنة والخلق الصورة الظاهرة، فاحمد الله سبحانه وتعالى إذا وفقك لفعل الخير، ولا تستحقر من يفعل الشر، لكن اسأل الله له الهداية. هكذا علمنا الهادي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله يهدينا بهداه وتولانا بولاه ويرعانا برعاه، ولا يجعلنا وإياكم من خالف أمره وعصاه، بجاه حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau juga menekankan pentingnya doa. Kita itu ketika melihat video yang mengajarkan tentang kebaikan, kita merasa belum mampu untuk melakukan, berdoalah pada Allah. Dengan doa Allahumma ya man wafaq alal khairil khair wa an'am alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, wahai Zat yang membantu orang-orang baik untuk melakukan kebaikan, bantulah hamba untuk menjadi orang baik yang selalu melakukan kebaikan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa agama Islam ini hakikatnya adalah, intinya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Itu inti dari Islam. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan Sang Pencipta Allah SWT, dan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan sesama makhluk. Sangat disayangkan di hari ini media sosial yang mestinya menghubungkan kita dengan orang lain itu juga justru menjadi media pemutus hubungan. Banyak keluarga dengan keluarga lainnya, atau misalnya warga dalam satu RT, satu RW, atau satu kampung, itu putus hubungan gara-gara salah dalam bermedsos. Media sosial yang mestinya menghubungkan kita dengan orang lain justru malah memutuskan hubungan gara-gara tidak ngerti bagaimana adabnya bermedsos. Kalau berkata-kata sering kasar, suka mencaci maki orang, merendahkan orang, menghina orang lain, ini tidak seharusnya dilakukan. Orang yang berkomunikasi dengan kita melalui medsos, mungkin di antara mereka tidak pernah melihat wajah kita, tidak mengerti bagaimana keseharian kita, tapi dengan kata-kata yang baik mereka akan tertarik kepada kita. Tapi jika kata-kata kita tidak baik, tidak mengerti etika, maka mereka akan tidak senang kepada kita. Berakhlak yang baik ini adalah inti dari agama Islam. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Paling baiknya sesuatu yang baik adalah akhlak yang baik. Karena itu di dalam bermedsos gunakan kata-kata yang santun, yang sopan. Karena termasuk juga ajaran Islam adalah mengajarkan kepada kita al-insan tahta toyi lisani, la tahta toyi lasani. Dua kata yang mirip tapi artinya berbeda. Manusia itu diukur dengan bagaimana cara dia berbicara, dengan lisannya, tidak diukur dengan penampilannya. Mungkin ada orang pakaiannya pakai jubah, pakai surban, tapi kata-katanya jelek, kata-katanya tidak sopan, tanda menunjukkan dia agamanya tidak baik. Mungkin ada orang lain tidak pakai jubah, tidak pakai surban, tapi kata-katanya baik, justru ini yang agamanya lebih baik. Jadi dalam mengukur agama seseorang itu tidak ditentukan dengan penampilannya. Penampilannya agamis, apakah berarti dia paling Islam sendiri? Tidak. Lihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Itu yang akan menjadi ukuran. Kemudian beliau juga menekankan hal ini yang sangat penting, yang mungkin sering kita lakukan.
Padahal ini madarat. Ini termasuk sesuatu yang sangat tidak baik, yang bisa mendatangkan madarat kepada kita kalau kita lakukan di dalam bermedsos. Kalau kita sedang makan-makan, tidak usah makanan itu difoto, di video, kemudian di-share, dibuat status. Atau kita punya anak kecil yang lucu-lucu, tidak usah difoto, di video, disebarkan ke medsos. Atau kita punya rumah yang megah, punya mobil mewah, punya apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, tidak usah pakai difoto, di video, kemudian disebarkan di medsos, dibuat status. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, kullu dzi nikmatin mahsud. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah, kelebihan oleh Allah dibanding orang lain, pasti akan ada yang iri, dengki, dan hasad. Nah, orang yang iri hati, dengki, hasad, ketika melihat nikmat kita, matanya itu mengeluarkan aura negatif, walaupun melalui medsos. Anda punya anak yang lucu, Anda foto, Anda video, Anda share di medsos. Tidak semua yang melihat status Anda itu orang yang senang kepada Anda. Sebagian mereka mungkin iri, hasad dengan Anda. Itu kalau sampai mereka memandang foto anak Anda dengan rasa iri hati, hasad, bisa-bisa anak Anda sakit. Bisa-bisa sampai menyebabkan kematian, sebabnya Anda. Atau Anda punya makanan, apalagi makanan yang enak-enak, yang lezat, Anda foto, Anda share. Bisa jadi yang melihat orang yang nggak memiliki apapun untuk dimakan, akhirnya dia sedih. Atau orang yang hasad kepada Anda, orang yang iri hati kepada Anda, akhirnya dengan dia melihat status Anda, matanya mengeluarkan aura negatif, akhirnya makanan yang mestinya itu bergizi untuk tubuh Anda, justru malah menyebabkan penyakit untuk Anda. Dan sering, kata beliau, ini pengalaman banyak, orang punya rumah megah, suka ditunjuk-tunjukkan di TV, di medsos. Akhirnya apa? Tidak lama, dia menjadi orang yang jatuh miskin. Semua hartanya ludes habis. Gara-gara siapa? Gara-gara ulah dia sendiri. Karena itu jangan suka pamer nikmat, baik itu putra-putri kita, makanan kita, rumah kita, nikmat-nikmat yang kita miliki di medsos. Islam mengajarkan kepada kita, kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, itu agar bersyukur. Katakan alhamdulillah. Sesering mungkin katakan alhamdulillah yang telah memberikan nikmat kepada hamba yang mungkin banyak orang lain yang tidak memilikinya. Syukuri nikmat itu. Dengan begitu nikmat Anda akan awet, akan terjaga. Bukan hanya yang ada terjaga, tapi akan memancing nikmat-nikmat yang lain, akan terus bertambah, akan terus meningkat. Jangan suka pamer nikmat kepada orang lain. Kalau Anda dapat nikmat, cukup katakan alhamdulillah. Allahumma kama an'amta fazid. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada hamba, tambahlah terus ya Allah. Begitu juga ketika kita melihat muka kita di cermin, kita kok merasa wajah kita ini tampan atau cantik, jangan bangga diri. Tidak usah pakai di foto kemudian di share untuk bangga-bangga diri. Cukup Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita bercermin, agar membaca doa alhamdulillah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat indah penampilan luarku, wajahku, tubuhku, maka perindahlah juga akhlakku. Intinya, kalau kita mendapat nikmat, bersyukurlah kepada Allah, sesering mungkin memuji kepada Allah, dan jangan suka pamer-pamer, membanggakan nikmat itu kepada orang lain. Dan yang kedua, jangan suka merendahkan orang lain, walaupun orang itu ahli maksiat, walaupun orang itu suka melakukan perbuatan tidak baik. Kalau ada orang lain yang kita anggap tidak baik kelakuannya, doakan agar menjadi orang baik. Jangan diremehkan, karena kalau Anda meremehkan, bisa jadi suatu saat Anda seperti dia atau lebih parah. Nah, ini beberapa yang bisa saya sampaikan dari apa yang beliau sampaikan, dan kemudian beliau berdoa semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu melakukan kebaikan dan menjadi orang baik, serta menghindarkan kita dari keburukan dan dari orang-orang yang tidak baik. Bapak, ada soal pertanyaan. Beliau mengembalikan waktu kepada pembawa acara, barangkali ada sesi tanya jawab atau yang lain. Thank you to share your stories and inspiration.
Now, let us welcome our moderator, Anissa Hassan, who will guide the Q&A session with Sheikh Hibur. Moderator, the time and place are yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan akhir. All praise is due to God, Lord, us together in this beneficial gathering. And thank you to Nanda and Aldo for being our MC today. First, let me introduce myself. My name is Anissa Hasani, and I will be the moderator for today's guest lectures event. Alhamdulillah, we just have listened to insightful and eye-opening discussions. May Allah make the knowledge we gain today source of guidance for us in using social media for responsibly and Islamically. Now, we will open the floor for our Q&A sessions. If you guys have any questions for us, please introduce yourself. You can also ada akademi atau film akhir sama visi dogiri. Do you have any questions for the audience? terus itu fi as'ilah. So you have a question. فين الحاصل؟ ما في حاصل. يعني نقاط مهمة فقط يعني. ما في نقاط. خلاص قد Aku dari Solo dan dari Convocation 25. Aku memiliki satu pertanyaan. Menurut pandangan Islam, gimana sih cara kita bisa bedain antara penggunaan media sosial yang bermanfaat sama yang justru kayak hal itu tuh untuk waktu? Itu aja. Terima kasih. Okay, thank you for the question. السؤال الأول يعني كيف نفرق بين يعني الفيديوهات أو الأخبار في الميدسوس هل هو خير لنا أو مجرد ضياع الوقت تافه شيء تافه كيف نفرق يعني ما الميزان هي بتسجل أنت ولا بتتفرج بس سجل نعم الحمد لله الميزان اسمه محمد اللهم صل وسلم عليه. الميزان هو خلق النبي محمد أدب النبي محمد شرع النبي محمد هو الميزان لنا في كل قول نتكلم به وفي كل كلام نسمعه وفي كل صورة نراها ميزاننا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك في الكلمة الماضية وقلنا لك قدر ذلك أما حقيقة الأمر قدر أنه جالس بجانبك وهذا ميزانك أما حقيقة هذا الفيديو هل هو مفبرك هل هو غير ذلك أنت لا تتابع إلا من عرف بالصدق ومن عرف بالديانة فتابعه وإلا فابتعد عنه فإن في ناس تتابعهم يزداد إيمانك ويزداد علمك وفي ناس تتابعهم يذهب إيمانك ويذهب ويضيع وقتك لا فأعز شيء عند الإنسان وقته إذ أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك إذا ضيعت العمر فقد ضيعت رأس المال فلا تنفق رأس مالك إلا فيما يعود إليك بنفع ديني أو دنيوي أو أخروي. Jawaban dari beliau, barometer untuk mengukur apakah konten itu adalah kebaikan ataukah hanya sekedar buang-buang waktu. Pertama kata beliau, barometer kita adalah Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan akhlaknya Nabi, budi pekerti Nabi, syariatnya Nabi. Itu yang kita ikuti, yang kita sampaikan dan yang kita lihat. Sebagaimana tadi sudah beliau nyinggung, kalau kita ingin melihat video tertentu atau ingin membaca, ingin mendengar, ingin menyebarkan, coba bayangkan di samping Anda ada Rasulullah SAW. Kira-kira beliau senang atau tidak?
Kalau iya, lanjutkan. Kalau tidak, jangan. Kalau kita belum terlalu kenal dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya? Nah, begini kata beliau. Kalau mau mengikuti apapun, menyampaikan atau mendengar, melihat apa yang disebar ada di internet itu, ikutilah sumber-sumber yang sudah terpercaya. Baik itu urusan dunia atau urusan agama. Jadi jangan menyimak konten yang disebar dari sumber yang Anda tidak tahu atau terkenal suka menyebarkan hoax atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Ikutilah konten-konten yang berasal dari sumber yang terpercaya. Misalnya untuk urusan dunia, ikuti konten-konten yang memang disebarkan oleh sumber yang memang ahli di bidang itu. Atau urusan agama, simaklah ceramah agama dari orang-orang yang sudah jelas-jelas memang ahli dalam ilmu agama dan terpercaya. Begitu caranya. Tadi pertama kita ukur dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum terlalu kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu tadi caranya. Jangan menyimak video atau berita dari sumber-sumber yang tidak jelas. Hanya batasi dari sumber-sumber yang memang sudah terpercaya, memang sudah ahli dalam bidangnya. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita baca, itu sangat berpengaruh kepada kita. Termasuk yang orang berbicara agama. Ada orang berbicara agama, kalau ketika melihat fotonya melalui medsos atau mendengar ceramahnya, itu justru menipiskan iman, bahkan bisa menghilangkan iman dalam hati kita. Jadi tidak semua yang berbicara agama, yang pakai jubah, pakai surban, pakai pakaian agamis, itu kita simak. Enggak, pastikan dulu apakah memang dia betul-betul ahli, terpercaya atau tidak. Karena jangan-jangan kita setiap hari menyimak kajian agama, justru malah agama kita menjadi lemah. Ada orang lain yang kita lihat wajahnya saja agama kita menjadi kuat, apalagi kalau kita mau mengikuti kajiannya. Jadi dan beliau menekankan pentingnya menjaga waktu. Jadi jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak manfaat. Karena waktu kita itu adalah potongan dari umur kita. Dan umur kita ini adalah modal untuk kita mencapai kesuksesan baik dunia, agama maupun akhirat. Ada pertanyaan lain. Okay, thank you for the answer. So, is there any audience that wants to ask? Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, boleh. Sebelumnya itu memperkenalkan diri, nama saya Saudara Dia dari Major Communication Base 2022. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui sekarang kita ada di era digitalisasi saat ini. Terus kita gampang nih di media sosial hidup kita ikutin trennya global. Gimana caranya supaya kita bisa tetap terbuka sama hal baru tapi tetap dengan kehilangan identitas sebagai muslim. Terima kasih. Ini al-an kunna fi asr raqmi kullu raqmi. فكيف يعني نجمع يعني نحن نمشي مع الزمن عصر رقمي لكن مع محافظة على الدين. كيف يعني نمشي مع الزمن نعرف يعني تطورات الزمن لكن نبقى على دين. الدين الإسلام لا ينافي التطور. الدين الإسلام لا يبعدك عن التواصل الاجتماعي، بل هو يأمرك بالتواصل الاجتماعي لكن بمنهجية وقوانين تمشي فيه على منهج خير البرية. بس الإسلام أباح لك كل المباحات، أباح لك. الإسلام ما حرم عليك السوشيال ميديا ولا حرم عليك التيفي ولا حرم عليك استعمال الجوال أبدا. بس هناك لابد أن تكون حرا عندما تتعامل مع السوشيال ميديا. حر، ليس الحرية كما يعتقدها البعض الآن في السوشيال ميديا، فسروها غلط.
أن الحرية ترى ما شئت في أي وقت شئت، وتعمل ما شئت في أي وقت شئت، وتخرج من البيت متى شئت وأي وقت شئت، وترجع إلى البيت متى شئت وأي وقت شئت. ولا أحد يسألك من أين ولا إلى أين. لا، هذه العبودية للنفس والهوى والشيطان. الحرية أن تتقيد بالقيم والأخلاق والمبادئ والدين. هذه هي الحرية، أن تتقيد بالقيم والمبادئ والأخلاق والدين الذي جاء به خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طريق الحرية. إذن ديننا إسلامنا لا يمنعنا من أن نعيش حياتنا في كل عصر، بل هو يأمرنا بذلك. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، كأنك غدا بتقابل مولاك سبحانه وتعالى وأعطاك الميزان. إذن دين الإسلام فيه فسحة عظيمة. لا تنظر للمتشددين في هذا الزمان، فإنهم أبعد الناس عن منهج خير الأنام. متشددين في هذا الزمان المتطرفين، فإنهم حفظوا آيات وأحاديث وجهلوا من منهج النبي محمد الكثير. فلهذا الناس ابتعد عن الإسلام بسبب أفعال وأقوال أولئك المتطرفون في الدين. علموا طرفا وجهلوا أطرافا كثيرة في الدين. أولئك هم المتطرفون، أبعد الناس عن منهج سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فاحذرهم أن تتابعهم حتى في السوشيال ميديا، فقد انتشرت لهم مواقع كثيرة. انتبه، مواقع كثيرة لأولئك أهل التطرف سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. كذلك انتبه في مواقع إباحية انتشرت في السوشيال ميديا، ليست آلاف بل ملايين. من أسسها؟ أعداء البشرية، ليسوا أعداء الإسلام فقط، بل أعداء البشر والعياذ بالله، لأنهم يأتوا فيها بأمور يستحي منها الإنسان. فكيف بالمسلم الذي على منهج حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dia mengatakan bahwa Islam ini tidak pernah memerangi perkembangan zaman. Jadi justru agama Islam, baginda Rasulullah SAW untuk memerintahkan kita untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, akan tetapi harus ada batasan-batasan. Jadi Islam ini tidak melarang perkembangan, kemajuan, tidak. Justru mendorong kita untuk terus maju, terus berkembang, akan tetapi dengan batasan-batasan. Islam tidak pernah mengharamkan TV, tidak pernah mengharamkan HP, tidak pernah mengharamkan medsos. Akan tetapi ketika kita mengikuti perkembangan zaman, kita harus menjadi orang yang bebas, merdeka, bebas dari cengkraman hawa nafsu dan cengkraman setan. Harus bebas. Bagaimana cara kita menjadi orang yang betul-betul bebas dan merdeka? Berpegang teguhlah kepada nilai-nilai luhur, akhlak, dan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kebebasan itu bukan berarti kita melakukan apapun yang kita suka, suka-suka kita, keluar rumah suka-suka kita, kapanpun kita kepingin, kembali ke rumah kapanpun kita suka. Tidak. Itu justru menunjukkan perbudakan yang begitu kuat dari nafsu dan setan kepada kita. Lakukan apapun sesuka Anda, tapi sesuaikan dengan nilai-nilai luhur dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu tidak melarang kita untuk kita menyesuaikan dalam hidup kita, menyesuaikan dengan zaman yang kita berada di dalamnya. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, beramallah untuk duniamu.
Rasulullah memerintahkan kita beramallah untuk duniamu, bukan hanya urusan akhirat saja. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau tidak pernah meninggal, tidak akan pernah meninggal. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau meninggal besok hari. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk beramal yang berkaitan dengan dunia, juga beramal dengan urusan akhirat. Ini Islam. Jadi tidak memerangi kemajuan, perkembangan zaman, tidak. Dan jangan pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang radikal. Mereka inilah yang justru menjauhkan kita dari agama Islam. Jangan pernah mengikuti kajian-kajian orang-orang yang radikal, yang anti kemajuan, anti perkembangan zaman, yang suka mengharamkan TV, HP, dan seterusnya. Jangan dengarkan omongan mereka. Bahkan jangan melihat muka mereka. Melihat muka mereka itu melemahkan iman Anda. Islam tidak demikian. Kemudian juga beliau berpesan, hati-hati dengan konten-konten yang isinya adalah yang berbau-bau porno. Hal-hal yang tidak, yang asusila, itu dihindari. Itu yang buat bukan hanya musuh Islam. Itu yang membuat konten-konten seperti itu adalah musuh kemanusiaan. Musuh manusia semuanya, baik muslim ataupun non-muslim. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Rana? Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Putri dari Congregation Leader 2025. Izin bertanya Syekh, bahwa pada kita ketahui, seperti yang kita ketahui, banyak influencer Muslim yang sempat terseret bersambung dengan media sosial. Menurut Syekh, bagaimana cara menyikapi fenomena ini, baik dari sisi masyarakat maupun influencer itu sendiri? Mohon maaf, bisa diulang, saya kurang mendengar tadi, terlalu dekat kayaknya mic-nya. Banyak influencer Muslim yang sempat tersandung skandal di media sosial. Menurut Syekh, bagaimana cara menyikapi fenomena ini, baik dari sisi masyarakat maupun dari influencer itu sendiri? Habib Ahmad bisa? Anda bisa menjelaskan ke Habib? Bisa antum menjelaskan ke Habib? Ya. Saya jelaskan ulang. Ya. Jadi pertanyaan dari Amelia adalah banyak orang terkenal influencer Muslim yang sempat tersandung skandal di media sosial. Menurut Syekh, bagaimana cara menyikapi fenomena ini, baik dari sisi masyarakat ataupun dari sisi para influencer tersendiri? Yani الناس المشهورين في المدرسة هذا يعني قد يكون عندهم شيء يعني مهزوم إذا ينتشر عند الناس فما الموقف الصحيح في لمثل هذا يعني الناس مشهورين ما شاء الله يعني عند الناس يعني مشهورين في المدرسة بعدين في أشياء ما هو زين ينتشر عند الناس فما الموقف الصحيح سواء من المشهور هذا أو من المجتمع كيف يتعامل المجتمع مع هذا والمشهور هذا مع المجتمع ايش يسوي؟ يعني المشهور يصير من اشياء ما هي زينه. نعم يعني ينتشر منه شيء ما هو زين. هو قد انتشر في السوشيال ميديا يعني ويصدر منه في الواقع ولا في السوشيال؟ ما يعني انتشر منه مشهور بإسلاميته في المدسس لكن واقع حال ما هو زين. هذا مشهور هو أفعاله في الحياة ما هي زينة لكنه مشهور في السوشيال. يعني هو ينسب يعني أنا يعني يظهر إسلام كذا 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 لكن بعدين في شيء ما هو زين في أيوة يظهر شيء ما هو زين في اسمه لكن هو يعني دائما ما أدري يعني يظهر أنه هو الإسلام يعني من الدعاء يعني مش الدعاء هكذا مقصود. أيوة لكن فعله ما هو زين. انتشر عند الناس ما هو شيء ما هو زين. jelas. Alhamdulillah, al-ilm
ليس بنافع إلا إذا اقترن بالعمل. العلم لابد يكون مقرون بالعمل، وإلا فهو ترسم بالعلم لا علم. فالذي ينادي الناس بفعل الخير وهو لا يفعل الخير بل يشتهر عنه بخلاف ذلك، فذاك من دعاة إبليس، ليس من دعاة على منهج سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك. فالناس يتعلمون بما يرون أكثر مما يتعلمون بما يسمعون. فلهذا تجد الطبيب يقول المريض أنت عندك مرض القلب، مرض الرئة، لابد تتجنب التمباك. المريض لا يسمع الكلام، لماذا؟ لأن الطبيب في جيبه التمباك. هل بيسمع الكلام ولا بيشوف بعينه؟ فالتعليم بالنظر أقوى من التعليم بالكلام والسمع. فالابن يقول لابنه إيه لا تنظر مواقع إباحية في السوشيال ولا في التي في، وهو ينظر الأب، ما بيسمع كلامك. إيه لا تسب، لا تلعن، لا تشتم، لا تخرج كلام قبيح، والأب يشتم ويلعن ويخرج كلام قبيح، ما بيسمع كلامه. فالذي يراه الطفل أقوى من الذي يسمعه، مهما نصحت ما شي فائدة. فكيف نتعامل مع مثل هذا؟ إذا عرفنا أنه فعله يخالف قوله، وأنه كلامه زين ويأمر بزين وفعله غير شيء، فعرف أنه ليس بزين، فابتعد عنه ولا تشاركه، بل ادعو له بالهداية ولا تتابعه بعد ذلك، لأنه له وجهان، وذو الوجهين يبعث يوم القيامة مشبوق، أي نصفه مشبوق ساقط والعياذ بالله، وهو أبغض الناس إلى الله. ذو الوجهين، وجه عند الناس، وجه في الخلوة، وجه في السوشيال، وجه خارج السوشيال. هذا ذو الوجهين، ابتعد عنه. فاستماع كلامه ينبت النفاق، والنظر في وجهه يقسي القلب والعياذ بالله ويضعف الإيمان. هذا إذا ثبت بعضهم يعني دعاء يعني يسمع منه ما هو ذلك، ربما يقصد هذا قال ليس. وكذلك من لم يتعلم الأدب في الخطاب، دعاء لكن ألفاظ فاحشة، كذلك هذا لم يعرف الأدب، فلا ينبغي أن تتابعه. وإن كان يقول أنا فعلي طيب، لا ينتبه لذلك. ليه؟ لأن كما قلنا في الكلام الإنسان تحت طي لسانه، فإذا وافق لسانه فعله فذاك الذي نتبعه ونعمل له اللايك أو نعمل له متابعة أو غير ذلك، هذا هو الذي ينبغي. ولكن من يفعل يقول كلام ما هو زين، فإنك عندما ترى الفعل المشين وتسمع الكلام المشين اللي ما هو زين، بعدها يألف ذلك، ينظر، ترى النظر للقبيح عادي وسماع القبيح عادي. لماذا؟ لأنك ألفت، كلما ألفت النظر للقبيح وسماع القبيح خلاص صار سمعك يألف ذلك، فيصير عندك تبعة القبيح شيء عادي. لكن ذلك يؤدي إلى تلف باطنك، إلى تلف روحك التي أنت بها إنسان وليس بهذا الشبح. هذا الشبح إلى التراب والجثمان، لكن الروح هي الباقية في الحياة وبعد الممات ما تفنى، يبقيها الرحمن سبحانه وتعالى. لا قصدي يعني بعض الدعاء يعني في الحقيقة زين، بس يعني ما ندري، بس يسمع منه أشياء ما هو زين، ما تحقق. وإن كان في الحقيقة زين، ما دام كلامه ما هو زين في فاحش لا تتابعه، فإن هذا دليل هذا، ولا يغرنك أنه في الواقع زين. Kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu harus dibarengi dengan amal. Jadi kalau orang punya ilmu agama misalnya, dan dia mengamalkan ilmu itu, inilah ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita mendengar kajian dari orang yang seperti itu, akan bermanfaat ilmu tersebut untuk kita. Adapun kalau ada orang yang selalu di medsos itu menyampaikan tentang kebaikan, tentang agama,
tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, justru bertentangan dengan apa yang sering dia sampaikan. Orang kayak gini itu jangan diikuti. Walaupun ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya bagus, tapi kalau kelakuan sehari-harinya itu bertentangan dengan apa yang dia sampaikan, jangan diikuti. Karena kita sebagai manusia itu manusiawi sekali, akan lebih percaya apa yang kita lihat daripada yang kita dengar. Baik yang sudah dewasa maupun anak-anak. Kalau ada orang misalnya sakit paru-paru, pergi ke dokter. Kemudian dokter menasihati, kamu jangan merokok. Tapi dokternya sendiri kantongnya ada bungkus rokok. Atau sambil merokok. Pasti pasiennya tidak akan nurut. Begitu juga orang tua yang selalu nasihati anak untuk tidak melihat konten-konten yang tidak bagus. Yang ada berbau porno di situ misalnya, kepada anaknya menasihati begitu. Tapi ayahnya suka melihat hal-hal yang demikian. Tentu anaknya akan lebih niru kelakuan bapaknya daripada ucapannya. Dan demikianlah. Atau ada orang suka menasihati jangan suka mencaci orang, jangan suka merendahkan orang lain. Tapi dia sendiri suka merendahkan orang lain, tidak akan nurut orang yang dinasihati. Jadi kesimpulannya, ilmu yang manfaat itu adalah yang sinkron dengan amalnya. Ketika kita mengetahui ada seorang dai atau penceramah yang kajian-kajiannya bagus, tapi kemudian kita mengetahui ternyata kelakuannya tidak sesuai dengan yang apa dia sampaikan, sudah, walaupun selama ini kita sudah ngikuti, sejak sekarang putuskan, tidak usah ngikuti lagi, cari yang lain. Cari yang kira-kira ucapan dengan kelakuannya sama. Orang yang ucapan dan kelakuannya tidak sama, ini oleh Rasulullah SAW disebut dengan dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Orang bermuka dua ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan itu miring, badannya itu miring, tidak seimbang. Antara yang kanan dengan kiri itu tidak seimbang. Orang yang ucapannya bagus tapi kelakuannya tidak benar, ini mendengarkan kajian-kajiannya bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati kita tanpa kita sadari. Nasihat-nasihatnya bagus, tapi kelakuannya tidak benar, tidak sesuai dengan nasihatnya. Tanpa Anda sadari, semakin Anda mengikuti dia, akan semakin subur sifat kemunafikan dalam hati kita. Karena itu hindari. Memandang wajah mereka itu bisa melemahkan iman. Waliyadzubillah. Kemudian juga sebaliknya, kata beliau, ada orang kelakuannya baik, tapi kata-katanya tidak bagus. Jadi orang Masya Allah, setiap harinya itu, kesehariannya itu bagus, ibadahnya dijaga. Tapi kalau ceramah, kata-katanya itu suka kotor, jelek, kata-katanya itu nggak sopan, itu juga jangan didengarkan. Nah, jadi cari yang betul-betul sesuai antara omongan dengan perbuatannya. Tentu fil aghlabnya. Karena tentu kita ya tidak mencari orang yang tidak punya kesalahan sama sekali. Kalau sesekali dia melakukan kesalahan, baik perbuatan atau ucapan, yaitu manusiawi. Tapi kalau memang betul-betul tidak cocok, nasihatnya selalu baik, kelakuannya selalu tidak baik, seringnya tidak baik, atau kelakuannya baik, omongannya setiap ceramah, setiap kajian selalu kata-katanya kotor, kata-katanya jorok, jelek, kata-katanya nggak sopan, lah selalu seperti itu. Ini jangan diikuti. Cari yang betul-betul sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Adapun kesalahan dalam berucap atau berbuat sesekali itu manusiawi. Kalau kita tinggalkan ya tidak ada yang bisa kita ikuti nanti. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk satu pertanyaan lagi, apakah ada yang bertanya? Oke, Rana tolong dibantu ya. Oke, siap. Oke, boleh ulang dulu, duduk dulu semuanya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat itu Nabi Arabia.
Ismi Fajar Suryadi من السؤال على طول السؤال Communication. بالعربي بالاندونيسي السؤال بالاندونيسي. Kata beliau pertanyaannya bahasa Indonesia. على طول لا على طول السؤال لا يجيب مقدمات. Oke, dari pengalaman pribadi Syekh Muhdor, apa tantangan terbesar dalam berdakwah di era digital dan bagaimana cara menghadapinya? Min khibratikum fi da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Min khibratikum muddah tawila fi da'wa ila Allah fil asr ar-raqmi hadha. Ma akbar tahaddiyat lid-da'wa ila Allah fi hadzal asr wa kaifa nuwajih tilka tahaddiyat. كل الزمان فيه تحديات، ما في زمان لا يخلو عن تحديات. لا نحن في تحديات القرن العشرين، وهناك تحديات فيما قبل ذلك. في كل زمان أنت في حرب مع الشيطان. ما يخلو زمان غلب عليه الخير الشر، إلى زمان خير، وإذا غلب الشر على الخير قلنا زمان شر، وإلا في كل زمان أنت في باطنك الخير والشر. إن سقيت تلك البذرة التي فيك الخير نبتت وكبرت شجرة الخير وضعفت شجرة الشر، وإن أهملت شجرة الخير بالسقي وسقيت شجرة الشر وكبرت شجرة الشر فغلب عليك الشر. إذا كل إنسان صالح أن يكون أحسن إنسان في زمانه وأن يكون أخس إنسان في زمانه، كل إنسان. إذا التحديات في كل زمان. السؤال كيف نواجه تلك التحديات؟ نواجهها بالفكسين. الفكسين التطعيم. اليوم طالبات بالجامعات بلا سلوكيات، بلا أخلاقيات، بلا آداب، بلا حسن معاملة، لا مع الأستاذ ولا مع الزملاء. أي جامعات هذه؟ أي مدارس هذه؟ كأننا نعلم في مدارسنا أباليس. لماذا ما نعلمهم الرقي في المعاملة؟ إسلامنا يعلمنا الرقي في المعاملة، الرقي في الخطاب، الرقي حتى في الباطن، ما نتمنى حتى لعدونا الشر، فكيف بصديقنا؟ وإذا دعونا عممنا الكل بالدعاء. هكذا الرحمة التي علمنا نبي الرحمة محمد. إذن الفاكسين أو التطعيم الذي نعطيه لأنفسنا، لأولادنا، لطلبتنا هو ماذا؟ أن نعلمهم تلك السلوكيات، تلك الآداب، تلك المعاملات إذا نزلت بهم نازل. أولا نعلق قلوبهم بمحبة الخير، ولن تتعلق قلوبهم بمحبة الخير إلا إذا تعلقت قلوبهم بمحبة من عرفنا منه كل خير والواصل لنا في كل خير، محمد نبي الخير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعلق. إذا تعلقت قلوبنا بمحبته وباتباعه وبشمائله وبأخلاقه تتعلق قلوبنا بخلفائه من الذين وضعوا قدمهم على قدمه بمحبة الخير ونشر الخير. ليه؟ لأن الذي جاء به النبي محمد هو الذي جاء به سيدنا موسى، هو الذي جاء به سيدنا عيسى، هو شيء واحد. أخلاق كلهم مشتركين في التوحيد، في الأخلاق، في الآداب، كل الأنبياء، ما في شيء ثاني. لكن الناس غيروا، ما في شيء. هناك جابوا سيدنا عيسى أو سيدنا موسى مخالف للنبي محمد، لا، كله خاتم الأنبياء ورسول محمد جاء بما جاء به موسى وعيسى. هكذا تعلمنا، ونحن واجب علينا أن نحب الكل وأن نزكي الكل ونصلي على الكل. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الفاكسين. لأن رأينا الآن فيروس كورونا أو كوفيد، هذا الكوفيد يغزو الأرواح، يغزو أولادنا في المدارس. لماذا؟ لأن فقدنا الفاكسين. اليوم يخرجون في المظاهرات من هم؟
يكسرون الشوارع ويكسرون أملاك الناس وأملاك الحكومة. من؟ أولئك كلهم متخرجون من الجامعات لأنهم بلا فاكسين. اليوم نرى ناس متطرفين يفجرون أنفسهم في المولات وفي مجامع الناس. من؟ متخرجون من الجامعات. ليش هكذا يا أخوان؟ لأنهم ما أعطوا الفاكسين، التطعيم الذي يميت ذلك الفيروس في بواطنهم ويحيي روح المحبة والإيمان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا محبة له، فأساس الإيمان وأساس الدين المحبة. الله يرزقنا وإياكم المحبة، ويجعل هذا اجتماعنا محبة في الله، ومتزاورين في الله، ومتناصحين في الله، لذا تحاببنا في الله، وأضمر كل واحد منا الخير لأخيه. فإذا نحن نكون نتحابين في الله. من كان عاصيا نسأل الله أن يوصله للطاعة، من كان كافر نسأل الله أن يهديه إلى الدين القويم، من كان محسنا نسأل الله أن يزيده في إحسانه. Kata beliau, kalau kita berbicara tantangan di dalam berdakwah, sebenarnya bukan hanya di era sekarang. Sejak zaman dulu, di setiap zaman pasti ada tantangan. Karena musuh kita dari dulu tetap sama, yaitu setan dan pasukannya. Satu zaman itu dikatakan zaman jelek, bukan berarti isinya jelek semuanya, pasti ada kebaikan di situ. Tapi ketika yang dominan ada jelek, maka kita katakan zaman jelek. Kalau yang dominan kebaikan adalah kita katakan zaman yang baik. Setiap kita, termasuk Anda, kata beliau, setiap orang pasti punya bibit kebaikan dan keburukan dalam dirinya. Jika bibit kebaikan itu yang terus disirami, maka kebaikannya yang akan menonjol, keburukannya akan mengecil atau bahkan bisa mati. Tapi jika sebaliknya, bibit kebaikan dalam diri kita tidak pernah disirami, justru bibit keburukan yang kita sirami, maka akan tumbuh besar bibit keburukan itu dan bibit kebaikannya akan mati. Setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang terbaik di masanya atau orang yang terjahat di masanya. Setiap orang punya kesempatan itu. Bagaimana kita menghadapi musuh kita, setan dan pasukannya di setiap zaman? Sama saja, kita harus menvaksin diri kita. Karena banyak beliau mengatakan, kita saksikan mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya, sudah selesai perguruan tinggi dimanapun, karena kebetulan beliau berdakwah kemana-mana, itu dimanapun banyak sudah lulus perguruan tinggi, tapi sama sekali tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Kata-katanya tidak mencerminkan dia berpendidikan, kelakuannya tidak seperti orang berpendidikan, cara memperlakukan dosennya, gurunya, temannya, orang-orang sekitarnya seperti orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Jadi ini masalah yang ada di setiap zaman itu seperti itu. Jadi orang yang bibit keburukannya menonjol, sehingga walaupun berpendidikan seolah-olah dia tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Bagaimana cara kita menvaksin diri kita dan orang lain agar bibit kebaikan itu menjadi baik, menjadi kuat, menjadi besar? Beliau mengatakan, kita ini, setiap kita harus dalam hati kita ini punya cinta kepada orang lain, punya kepedulian kepada orang lain, menginginkan kebaikan untuk orang lain, khususnya bagi dai, bagi seorang yang ingin berdakwah, menyampaikan agama Islam, agama Rasulullah SAW kepada orang lain. Yang harus syarat mutlak pertama yang harus dia miliki adalah keinginan
untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Rasa cinta dan kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Bagaimana cara kita memiliki rasa tersebut? Tidak akan bisa kecuali dalam hati kita dipenuhi rasa cinta kepada orang yang menyebarkan kebaikan kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kuncinya adalah di hati kita harus penuh rasa kasih sayang kepada siapapun. Dan rasa kasih sayang itu tidak akan kita miliki kecuali kalau di hati kita betul-betul ada rasa cinta yang begitu kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kita upayakan. Kita pelajari sejarah hidup Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi memperlakukan orang lain. Itu harus kita pelajari. Dengan begitu nanti akan kita cinta pada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta pada Nabi Muhammad pasti akan kepingin niru Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, termasuk dalam dakwahnya. Nah ini orang yang seperti ini yang akan bisa merubah lingkungan sekitarnya. Begitu juga untuk bisa hati kita memiliki rasa seperti itu, hati kita harus punya kecintaan pada orang-orang yang mereka adalah penerus baginda Rasulullah SAW. Orang-orang yang memang dai yang beneran, yang betul-betul memperjuangkan agama Rasulullah SAW, yang di hatinya dipenuhi kasih sayang. Kita kenali mereka, dekat kepada mereka, cintai mereka. Dengan begitu kita akan berusaha meniru mereka, yang mana mereka adalah penerus baginda Rasulullah SAW. Ajaran Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain itu semuanya sama. Nabi Musa, Nabi Isa, itu ajarannya semua sama, tidak ada yang berbeda. Semua mengajarkan kita menjadi orang baik. Beliau kemudian menjelaskan, sekarang banyak kita dapatkan orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain, cara bermuamalah, cara berbicara. Padahal mereka lulusan perguruan tinggi. Nah, ini gara-gara ya tadi itu. Di hatinya tidak punya kepedulian dan kasih sayang kepada orang lain. Kita lihat pejabat-pejabat yang kita anggap bobrok itu semuanya lulusan perguruan tinggi. Bukan orang yang tidak berpendidikan. Begitu juga yang demo, yang merusak fasilitas umum, mereka, banyak dari mereka yang lulusan perguruan tinggi. Kok bisa seperti itu? Itu yang di demo atau yang melakukan demo, banyak dari mereka lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Justru merusak milik orang lain, merusak fasilitas umum. Kalau menuntut pejabat yang dolim, kenapa yang dirusak fasilitas umum? Kenapa milik orang lain yang tidak bersalah yang dirusak? Nah, ini ada masalah besar. Ini menunjukkan orang-orang seperti ini di hatinya tidak ada cinta kepada orang lain. Tidak ada kasih sayang kepada orang lain. Padahal Islam itu Rasulullah SAW mengajar dalam salah satu hadisnya bersabda, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan sama sekali di hati seseorang yang di hatinya tidak ada rasa cinta pada orang lain. Jadi cinta, kasih sayang itu adalah pondasi utama agama kita. Kemudian beliau mendoakan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang saling peduli dan mencintai satu sama lain. Dan semoga pertemuan kita pada siang hari ini dijadikan pertemuan yang dipenuhi dengan rasa cinta. Yang aslinya suka maksiat, semoga segera dijadikan orang yang bertobat kepada Allah. Yang asalnya tersesat, semoga segera ditunjukkan ke jalan yang benar. Yang asalnya sudah baik, semoga menjadi lebih baik lagi. Jadi harus dalam hati kita itu punya keinginan menyampaikan kebaikan pada orang lain. Kalau melihat orang lain yang tidak baik, itu jangan dibenci, jangan dimaki. Justru doakan mereka. Kita itu diperintahkan untuk mendoakan siapapun. Kita itu ajaran agama kita melarang untuk mendoakan jelek kepada orang jahat sekalipun. Kita dilarang dalam hati kita punya keinginan untuk datangnya keburukan kepada orang yang tidak baik sekalipun. Justru sebaliknya, dalam hati kita harus selalu punya keinginan untuk menyampaikan kebaikan seluas mungkin. Doakan kalau ada orang yang tidak baik, doakan agar supaya segera ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin soal mungkin thani, mungkin thalith, mungkin ashir. Mungkin 10 pun tidak apa-apa kata Habib.
Oke, karena masih ada waktu, boleh satu pertanyaan lagi? Karena tolong bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini, alhamdulillah kepada Allah, kami ibu-ibu ini sebagai umat diberi kesempatan oleh Presiden Institusi untuk oleh ibu di sini. Nah, pertanyaan saya melanjutkan Ustaz tadi menyampaikan kebaikan. Kita punya kewajiban menyampaikan kebaikan. Nah, selama ini kita diberi Allah kesempatan untuk ilmu dengan kajian-kajian tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai umat di rumah. Saya menyampaikan ilmu yang telah kami dapat itu lewat status. Menurut saya gimana? Terus pernah itu tantangannya bisa buat saya sendiri dalam satu taklim gitu ya. Beliau bilang niat gitu ya. Ini niat. Terus kata Ustaz, kalau niat, yaudah kalau ini jangan lihat status gitu. Niat saya buat lagi. Niat saya menyampaikan kebaikan. Terus saya juga dapat ceramah dari Gus Bahaya. Kenapa kita harus melakukan kebaikan? Kenapa harus melakukan kejelekan? Nanti itu fondasi saya. Menurut saya gimana? Biar saya lebih kuat gitu. Apa saya harus memberi dengan status saya kajian-kajian? Insya Allah banyak teman-teman yang terinspirasi. Insya Allah niat saya lebih. Terima kasih dan makasih untuk Presiden sendiri. Mudah-mudahan seksi berikutnya kita ibu ini bisa kasih kesempatan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini haula ummahat yakni al-ummahat ini daiman yahdurna majalis ta'lim ba'din yusawwir majalis ta'lim alasan yani nas akharin yani yuraghib al-akharin alasan yahdur au ba'dul ma yani mastama'na yanshur ba'dul kalimat ba'dul maqta ay yusawi fi halat hal hada mumkin. أيوه هذا كله هذا من الدعوة إلى الله. من قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدال على الخير كفاعله لا ينقص من أجله شيء. أنت دعيت الناس بالاستاتوت حقك دليته على فعل الخير على مجلس خير على مجلس ذكر على مجلس صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعليم إذا حضر وأدرك ذلك الثواب أنت الذي دللته وتدرك ذلك الثواب مثل ما أدركه. وبالعكس قال يلا الآن مجلس غيبة مجلس نميمة مجلس شرب تنباك مجلس شرب مخدرات مجلس شرب مسكرات إذا حضر بإشارة منك فهو أنت تأثم وإذا أثم ذاك تدرك نصيبك من ذلك الإثم. هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا الفعل حسن وهو على منهج زيد الحسن. وهذه فائدة من السوشيال ميديا التواصل وحتى تحصل الصلة وفعل الخير ويتمنى الخير مثل ما أحب لنفسي الخير وحضور الخير أحب لغيري كذلك الخير وفعل الخير وحضور الخير. Kata beliau, apa yang Anda sampaikan tadi itu adalah dakwah ilallah. Itu termasuk bagian dakwah kepada Allah. Dan Anda akan dapat pahala ketika ada orang mendapatkan manfaat dari status Anda. Anda menunjukkan kebaikan. Akhirnya ada orang melihat status Anda melakukan kebaikan itu. Orang itu melakukan kebaikan dapat pahala. Anda juga dapat pahala yang sama seperti yang dia dapatkan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dal alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Karena itu bagus sekali kata beliau. Ini termasuk faedahnya media sosial. Kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Ketika Anda hadir majelis dzikir atau majelis taklim atau majelis sholawat, Anda share. Akhirnya orang yang melihat status Anda hadir. Orang itu dapat pahala. Anda kalau hadir dapat 2 pahala. Pahala Anda sendiri hadir dan pahala orang tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalaupun Anda ketika itu berhalangan tidak hadir, Anda tetap dapat pahala. Karena Anda telah menunjukkan kebaikan. Sebaliknya, kalau Anda menunjukkan sesuatu yang tidak baik, akhirnya ditiru oleh orang. Orang itu berdosa, Anda juga mendapatkan dosa yang sama tanpa mengurangi dosa orang tadi. Misal, ada misalnya perkumpulan emak-emak sedang ngerumpi, membicarakan keburukan orang lain.
Anda foto, Anda video, Anda share. Akhirnya banyak tetangga Anda hadir juga ingin nimbrung. Itu. Anda dapat dosa berlipat-lipat. Karena itu apa yang Anda lakukan tadi kata beliau itu termasuk kebaikan. Lanjutkan kata beliau.